bahwa istri antum itu bukan bidadari. Dan antum juga bukan malaikat. Apa yang harus dia lakukan? Apakah kemudian dia tonjok istrinya, Allah, kemudian dia banting istrinya? Karena kekuatan wanita itu bukan di fisiknya, bukan di teriakannya, tapi di manja dan tangisnya. Bram, antum tahu nggak sih video yang viral baru-baru ini? Lihat video nih. apa? Bentar. Oh, itu dipukulin, Mas? Iya. Istrinya dipukulin. Ini bukan sedang acting loh ya. Ini asli bener, rumah tangga loh ya. Oh, CCTV nih ya? Betul. Ya Allah, ada bayi loh, Mas tuh. Nah, itulah mirisnya. Alhamdulillah, ya Allah. Dan ini mungkin satu dari ribuan atau bahkan jutaan kasus yang tidak terekspos ya. Bahkan antum tahu ada data dari Komnas Perempuan 10 tahun terakhir ini di Indonesia itu ada sekitar 2,5 juta kasus kekerasan gender. Itu yang terungkap. Iya benar, yang nggak ketahuan nggak tahu lagi ada CCTV rumahnya atau mungkin yang nggak berani lapor itu ternyata jauh lebih banyak. Ya Allah, miris banget ya. Nah, mumpung ada Ustadz nih Mas, kita tanya sama Ustadz yuk. Dan bagaimana solusi KDRT yang sudah miris sekali ya di negara kita terutama. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Masya Allah. Iya Ustadz, berita yang viral ini miris sekali Ustadz ya. Kasus KDRT yang ternyata banyak terjadi di Indonesia dan itu pun yang baru ketahuan gitu Ustadz. Sebenarnya kenapa sih Ustadz kok bisa terjadi KDRT itu apa sebabnya Ustadz ya? Apa kira-kira sebenarnya? Salah pilih suami? Bisa jadi sih. Kita bisa ngomong gitu Ustadz ya? Salah pilih suami gitu. Nah, boleh jadi. Artinya orang itu ya kita tahu ya. Sebelum menikah itu kan perlu yang sering kita dengar kata-kata ta'aruf. Kita kan perlu tahu karakternya orang ini seperti apa. Orang ini bertakwa atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Hasan al-Basri ditanya oleh satu orang, anaknya ini kayaknya cantik ya, banyak yang ngelamar gitu ya. Dia tanya, "Aku ini nikahkan putriku dengan yang mana?" gitu loh. Karena banyak yang ngelamar gitu loh seperti itu. Apalagi kalau seorang wanita yang cantik, kan kalau kata orang perempuan itu nunggu ya. Perempuan itu nggak bisa milih. Ternyata bisa milih perempuan itu. Dan gitu. boleh milih Ustadz. Boleh milih gitu. Betul, Bukan berarti betul. ya udah sama ini. Enggak, dia kan boleh milih dan kriteria itu udah disebutin. Kalau engkau ingin hidup bahagia ya cari yang sesuai dengan kriteria tersebut. Apa kata Hasan Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Kata dia, jangan pernah engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Syaratnya ini takwa, bukan ganteng ya, bukan kaya, bukan udah punya pekerjaan tetap ya, bukan anak bangsa, takwa. Kenapa kok Hasan Basri cuma fokus ke takwa? Karena tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Iya juga sih. Nggak semua dibangun. Kata Hasan Basri, in ahabba akramaha. Kalau suami ini cinta sama istrinya, dia akan muliakan istrinya. Otomatis sudah. Orang cinta lah. Orang cinta itu akan berbuat apa saja buat istrinya gitu kan. Iya benar. Wa in lam yuhibba. Gimana kalau dia nggak cinta? Lam yadlimha. Suami ini tidak akan mendolimi putrimu. Jadi itu salah satu penyebab utamanya ya. Ketika membangun rumah tangga tidak di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara apa penyebabnya, ya tadi. Boleh jadi memang salah pilih, engkau tidak memilih orang yang bertakwa, dan memang ya yang namanya orang nggak bertakwa. Iya, sama Allah aja nggak takut. Dia gitu. sama Allah nggak takut, Iya, seperti itu. Apalagi sama bininya yang lebih lemah dari dia. Maka ini perlu jadi pelajaran buat semua ya. Karena memang banyak orang menikah juga nggak belajar tentang bagaimana hak-hak suami, hak-hak istri. Dia pikir pernikahan itu hanya menyalurkan syahwat dan nafsu saja. Iya. Bahkan kadang-kala orang itu sebelum menikah ya seakan-akan dia sudah tahu sama karakter suaminya, padahal dia enggak. Ini menjadi salah satu sebab ya terjadinya KDRT. Soalnya kalau orang itu bertakwa kepada Allah, nggak mungkin dia mukulin anaknya orang. Kucing aja nggak mungkin dia pukul. Dia takut, dia akan dihisap gitu. Sampai pernah di masa Nabi SAW, ada seorang majikan. Majikan punya budak ya. Dulu kan masih ada perbudakan.
majikan ini mukul itu budaknya. Mungkin budaknya melakukan kesalahan, kemudian dia melakukan pemukulan. Lalu orang sahabat ini dengar suara. Suara itu mengatakan, Allah itu lebih mampu atas dirimu daripada dirimu atas diri dia. Artinya Allah lebih menguasai dirimu daripada engkau kepada dia. Artinya Allah bisa menghadapmu. Akhirnya sahabat ini takut. Kemudian dia tanya, ya Rasul, apa sikapku, kata dia. Katanya, kau harus bertakwa kepada Allah. Dibebaskan itu budak. Akhirnya seorang. Nah, itu kalau bicara takwa. Orang takwa ini Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ya. Orang bertakwa itu Allah akan kasih solusi dalam semua urusan dia. Dan surga itu disiapkan buat orang-orang bertakwa. Jadi kita selalu dengar slogan Baiti Jannati. Rumahku surgaku. Benar kau mau bikin rumahmu surga? Apakah pondasi surga udah dibawa ke sana? Kadang-kadang enggak gitu. Jadi boleh jadi sang suami nggak bertakwa, sang istri juga nggak bertakwa kepada Allah. Kira-kira siapa yang akan hadir di rumah tangga itu? Setan. Setan. Jadi itu kalau bicara sebab, karena nggak takut sama Allah. Oke, Ustadz berbicara soal karakter. Kadang karakter pasangan itu misterius, Ustadz ya. Mungkin di CV sudah tertulis, wah fulan misalnya pintar masak, penyabar, mencintai suami yang mungkin tidak merokok, Ustadz ya. Nggak tidur pagi seperti itu. Tapi ketika faktanya menjalani pernikahan, karakter itu bahkan mungkin melebur. Atau kadang suami ngikut ke istri yang juga bisa ngikut ke suami, Ustadz. Nah, kemudian ketika satu kesalahan ini terjadi, Ustadz, lantas orang itu takut dan mungkin nggak percaya dengan CV, Ustadz ya. Ini gimana, Ustadz, caranya, Ustadz? Agar kita tuh benar-benar tujuan pernikahan kan sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi ini serba misterius, Ustadz. Sebenarnya kalau bicara CV itu ya kalau dikatakan misterius ya kita nggak bisa percaya 100%. Betul. Buat anak CV itu 50 lah. 50. Baru 50 Ustadz ya? 50% atau 55 paling banyak. Kalau anak-anak kuliah nggak lulus. Intinya nggak lulus. Karena CV itu hanya ungkapan pribadi dia. Yang dia bisa tulis apa saja yang dia inginkan. Apalagi dia ingin mendapatkan calon istri yang bagus, atau sebaliknya, sang istri, sang perempuan ingin mendapatkan suami yang kelas high, maka dia harus tinggikan kelas dia. Dia katakan ini, padahal bohong. Maka hendaklah kita perlu berhati-hati ketika mendapatkan CV, dicek, dicari tahu. Kalau dikatakan, kalau ternyata benar ya Ustaz, CV-nya benar, tapi setelah berjalannya pernikahan ada perubahan sikap, mungkin saja, mungkin saja. Tapi kita semua harus tahu ya. Bahwa istri antum itu bukan bidadari. Dan antum juga bukan malaikat. Artinya sama-sama punya kekurangan. Tinggal sekarang bagaimana menyikapi kekurangan itu sebenarnya. Karena kalau antum sudah cocok dari awal tuh, orang bertakwa pun bukan orang yang nggak berbuat dosa gitu. Karena ada orang mengatakan, anak ini sudah menikah dengan orang bertakwa, tapi kok kayak gitu? Dia tetap manusia biasa gitu. Jangan berpikir kemudian engkau mendapatkan suami bertakwa, udah selesai. Nggak, ada perjuangan. Di rumah Nabi SAW, piring pun pecah. Itu sekelas Nabi, Ustaz. Ada piring pecah di situ. Di rumah Nabi SAW ada teriakan. Yang seharusnya nggak terjadi itu ya. Tapi itulah kehidupan. Maka bagaimana seorang ketika sudah benar-benar memilih pasangan hidupnya, tapi ternyata boleh jadi pilihan dia salah, boleh jadi, atau dia sudah pilihannya benar, tapi ada ujian dari Allah SWT. Karena ada orang yang berubah karakternya disebabkan penyakit, disebabkan umur, disebabkan di PHK umpamanya, yang awalnya nggak pernah marah, gagal di PHK, akhirnya berantakan semua, sang istri jadi bingung, suaminya akhirnya suka main game ya, karena nggak punya kerjaan, kalau ditegur marah-marah, itu terjadi. Ya, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Ustaz kita mengatakan bahwa ketika ada masalah nih, diuji, kita kemudian bermudah-mudahan menyampaikan bahwa aduh ini salah pilih pasangan, atau memang wah ini titipan dari Allah nih, harus sabar nih. Harusnya kita bersikap gimana Ustaz? Ya kalau bicara salah kadangkala kita salah, tapi takdir Allah nggak pernah salah. Itu yang perlu diingat. Jadi ketika antum beli mobil, tahu-tahu mobilnya
ditipu gitu kan. Takdir, tapi udah takdir gitu. Tapi antum balik ditipu. Kenapa ditipu? Ternyata mesinnya gantian, ternyata rodanya ini vulkanisir. Ada hal-hal. Siapa yang salah? Kita yang salah. Antum yang salah. Antum nggak ngecek. Anda dibohong, antum terlalu percaya sama orang gitu. Tapi kan kita harus menghadapi takdir itu. Ketika antum dapat musibah, ya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kemudian antum menyikapi seperti itu? Boleh jadi antum salah. Karena antum memang tidak bertakwa kepada Allah ketika memilih. Kemudian Allah jadikan pasangan hidupmu itu jadi azab. Subhanallah. Ada wanita-wanita yang diazab sama suaminya, ada sebaliknya. Jadi kalau bicara KDRT ini antum jangan bilang seakan-akan para perempuan aja ya. Korbannya laki-laki yang juga mendapatkan KDRT, karena KDRT itu kan nggak selalu fisik. Betul. Oh iya juga. Nggak selalu, bisa jadi omongan-omongan yang menyakitkan hati ya. Itu kekerasan juga, kekerasan psikis ya. Bahkan kekerasan jiwa itu lebih menyakitkan gitu ya. Iya. Kalau di fisik mungkin tinggal diobatin selesai, tapi di jiwa sampai mati kadang-kadang dibawa gitu sama orang itu. Berkaitan dengan takwa tadi, Ustaz, yang tiap orang bertakwa tetap akan berbuat dosa itu. Nah, gimana kasusnya kalau tadi dalam menjalani rumah tangga ternyata istri berbuat banyak kesalahan? Nah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, bagaimana sikap dia, Ustaz? Dan dia kebanyakan suami kan punya fisik yang lebih kuat gitu ya. Merasa sebagai seorang pemimpin juga ya. Apa dia bisa gunakan fisiknya itu untuk mengarahkan istri? Ya, jadi memang pertama untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah itu nggak instan ya. Nggak instan. Artinya ada peran suami sebagai seorang pemimpin. Ini suami yang benar nih. Kita bicara suami yang benar dulu nih. Suami yang benar, dia punya istri melakukan kesalahan. Apa yang harus dia lakukan? Apakah kemudian dia tonjok istrinya, kemudian dia banting istrinya, tahu-tahu rumah langsung sakinah, mawaddah, rahmah gitu kan? Kalau memang bisa kayak gitu kan zen kan? Tapi nggak kayak gitu. Bahkan Allah Azza wa Jalla dalam urusan rumah tangga ini menurunkan surat An-Nisa, surat perempuan-perempuan. Kalau Komnas HAM baru tahun berapa didirikan seperti itu ya. Islam itu sudah menurunkan surat An-Nisa. Allah menurunkan surat An-Nisa ya, surat wanita. Di ayat 34 atau 35 ya. Allah katakan wallati takhafuna nusyuzahunna. Dan perempuan-perempuan yang kalian khawatir mereka itu membangkang. Karena ada perempuan yang nggak nurut sama suaminya. Apa sikap suami? Kata Allah Azza wa Jalla, fa'idhuhunna. Kasih mau'idhah hasanah. Mau'idhah itu ya memberikan pencerah, memberikan arahan, memberikan nasihat. Tapi tolong nasihatnya itu dibungkus cinta ya. Karena kita kalau ngasih nasihat sama orang dibungkus kebencian, dari awal orang nggak akan dengerin. Apalagi sama istri kita. Nabi SAW pernah mau ngasih nasihat sahabatnya yang namanya Mu'ad. Beliau mengatakan, wallahi inni uhibbu. Demi Allah aku cinta sama engkau. Ini suami kalau ngasih nasihat istrinya, katakan demi Allah aku cinta sama engkau. Maka nasihat ini berasal dari cinta. Kalau nggak cinta, aku nggak akan urusin engkau. Gitu. Ketika istri dapat omongan aku cinta kepadamu, istri kan akan dengerin suaminya. Aku cinta sama aku. Tapi kalau antum coba, wah, anda nggak suka. Jadi bakal mental nasihatnya. Bukan mental, berantem nanti. Jadi nasihat itu tujuannya bukan melampiaskan emosi. Apalagi dengan nada yang keras, enggak. Bikin suasana yang romantis, duduk jangan di depan orang, di kamar atau ketika anak-anak tidur ya, di meja makan ya, bikin suasana yang romantis, ahlan wa sahlan, pegang tangannya, lalu di sinilah engkau ungkapkan cinta, setelah engkau ungkapkan cinta, engkau ungkapkan nasihat. Itu yang pertama, tahapan pertama. Harapannya istri nurut, tapi kadang-kadang kan ceritanya kadang beda Ustaz ya. Beda gitu lah. Udah kasih nasihat tetap Ustaz sampai capek anak. Yang kedua nih. Apa kata Allah? Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Pisah ranjang. Itu perlu diungkapkan, kita pisah ranjang atau nggak otomatis usah, udah tidur di ruang tamu. Kalau memang kamarnya besar, dia bisa tetap tidur di kamar. Tapi tempat tidurnya yang beda. Karena kadangkala ada dampak negatif buat anak-anak ya. Kalau mau main tahu-tahu tidur di ruang tamu seperti itu, kan anak-anak lagi
orang tua lagi bahasa Jawanya wang-sewangan. Nggak nyapa. Iya, lagi nggak nyapa. Lagi ngambek, tengkar Ustaz ya. Jadi mungkin kalau bisa dalam kamar, udah di kamar. Karena ada yang kalau kamarnya memang cukup ya. Karena kamarnya minimalis. Dia bisa ranjang. Artinya kalau mungkin ranjangnya besar ya udah dia nggak perlu menggaulin istrinya. Gitu. Kalau suami yang baik, istri akan berasa. Ini kita bicara suami yang baik dulu. Iya. Kenapa ya suami aku nggak mau sama aku? Itu menunjukkan kalau suaminya serius ngasih nasihat. Yang kemarin itu aku nasihat serius. Tapi kalau suami ini udah kasih nasihat, istrinya nggak nurut, malam dikumpulin istrinya, apa kata istrinya? Oh, engkau butuh aku. Iya. Jadi kadang-kala kita udah kasih tahu sama Allah nggak nurut gitu loh. Udah kasih nasihat, tapi antum hubungin ke istri. Bikin antum nggak hubung. Nabi SAW pernah meninggalkan istrinya 1 bulan. Ditinggal. 1 bulan. 1 bulan. Jadi serius, aku itu ngasih nasihat serius. Aku membangun rumah tangga ini bukan karena nafsu, tapi karena aku ini menegakkan hukum Allah di rumah ini. Kalau engkau seperti itu, ya nggak bisa. Yang pada akhirnya Nabi SAW memberikan pilihan kepada istri. Engkau tetap mau bersama aku, maka ikut aturanku. Kalau engkau nggak mau, silahkan. Jadi nggak sampai KDRT gitu loh. Nggak sampai mukul. Memang ada dalam Islam itu Allah mengatakan wadribuhunna. Dan pukullah mereka setelah tahapan-tahapan itu boleh memukul. Tapi memukul yang tidak melukai. Memukul yang tidak memamarkan. Ya, mamanya coba tangan antum sini. Ya, mamanya anak gitu. Ayolah. Pelan sekali. Pelan. Tapi yang dipukul tuh hatinya. Ini kalau suami baik. Tapi kalau suami suka berantem dipukul gitu, ayo. Istri langsung pasang kuda-kuda gitu kan. Seperti itu. Jadi para suami nggak boleh dalam Islam memukul. Kalaupun memukul tadi, memukul yang memang tidak melukai. Artinya kalau di visum nggak ada. Di visum itu nggak ada. Aku cuma sentil dia. Itu yang diperbolehkan Ustaz ya? Itu yang diperbolehkan. Tapi kalau suaminya sudah melakukan tahapan-tahapan. Tapi kalau memukul tidak ada gunanya, jangan dipukul. Jangan. Maka lebih baik tadi, engkau mau lanjut sama aku? Ada masalah. Enggak? Masalah. Masalah. Hidup ini pilihan. Hidup itu pilihan dan kebahagiaan itu ya kita yang menentukan sebenarnya. Masya Allah. Itu dari sudut pandang suami ketika sudah melakukan ikhtiar kepada istri Ustaz. Kemudian dari sudut pandang istri Ustaz. Ketika mungkin dia ini sebagai seorang anggota keluarga yang mana kadang ketika tahu misalnya karakter suami itu keras atau mungkin karakter suaminya itu suka marah, gampang temperamen seperti itu. Berarti suaminya nggak bener nih. Ya, suaminya nggak bener posisinya. Suaminya berbuat dosa juga di samping itu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian istri ini ada ikhtiar untuk memperbaiki hubungan Ustaz. Agar tidak terjadi memperbaiki suami agar bisa memperbaiki hubungan. Nah, ini gimana Ustaz sebagai seorang adabnya seorang istri Ustaz kepada seorang suami yang tahu mungkin karakter suaminya seperti itu Ustaz. Gini. Karakter kita beda-beda nih. Jadi ketika Ana sampaikan ini supaya semua dapat memahami bahwa kita nggak boleh membandingkan pasangan hidup kita dengan yang lainnya. Nah, ini poin ini Ustaz ya. Benar. Pokoknya seorang perempuan membandingkan dengan tetangga, ya Allah suaminya tetangga itu diomelin sama bininya diem aja. Suamimu belum tentu kayak gitu loh. Belum tentu kayak gitu. Jadi istri udah tahu suamiku ini temperamen, nggak sama dengan suami tetangga. Dan istri juga tahu kapan dia marah, kenapa dia marah. Apalagi sudah bertahun-tahun ya, udah paham lah. Kalau kopi itu habis, kemudian nggak segera dibikinin, kiamat tuh rumah. Sebagian perempuan ngatakan, Ustaz, anak punya suami, na'udzubillah Ustaz, urusan kopi marah-marah. Itu kan suamimu. Kok kan tahu suamimu kayak gitu? Engkau ingin dia marah-marah atau tidak? Ya nggak ingin lah. Bikinkan kopi tepat waktu. Sebenarnya kan intinya di situ. Ada kondisi suami yang istri paham kapan suaminya marah dan kenapa suaminya marah. Terus kalau kondisi yang tadi disebutkan, ada suami yang nggak benar, Ustaz. Suami ini zalim. Dia banyak berbuat dosa di luar, mulai selingkuh sang suami. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang harus dilakukan istri? Memberikan nasihat. Tapi tidak dengan menghinakan suami. Kenapa? Karena dia pemimpin. Kita tahulah
Kalau kita anak buah di sebuah perusahaan, kita tahu bos kita bermasalah, kira-kira gimana cara kita ngasih tahu gitu kan? Ada adabnya, ada etikanya. Kemudian ketika ngomong sama suami, merendah, sampaikan, aku minta maaf ya seperti itu, aku ingin rumah tangga ini jadi lebih baik ya. Ya dia sampaikan, aku kalau bisa engkau ya sholat tepat waktu lah, ngomongin suaminya sering telat-telat sholat, sedangkan sholat ini kan tiangnya agama ya, ngomong yang baik. Jadi kalau mau gini, ada suami berzina, dia nggak sholat, masalahnya itu yang lebih besar sholatnya. Kalau sholatnya benar, insya Allah zinanya bisa diperbaikin. Tapi kadang-kadang perempuan bicara, oh suamiku selingkuh, dia fokus kepada perbuatan suami selingkuh, tapi sholatnya kok nggak benerin. Oke, dia berhenti selingkuh sama fulana, bulan depan sama fulana yang lain, gitu loh. Karena dia nggak bener. Jadi kalau mau memperbaiki itu, perbaiki akarnya gitu loh. Akarnya tentunya yang bicara tentang keimanan dia, akidah dia. Sang istri berusaha memperbaiki suaminya. Jadi kalau kita memperbaiki cuma kayak pohon ya, kita ngelihat daunnya kadangkala layu seperti itu, kemudian kita siram daunnya, lalu masalahnya bukan di daunnya. Ya, akarnya yang bermasalah. Akarnya perbaiki gitu loh. Tapi tadi dengan cara dengan adab ya, dapat suami yang tahu temperamen. Kok harus lebih hati-hati lagi nih cara ngomongnya seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan memancing suami. Kalau suamimu serigala, kok jangan pancing dia. Apalagi kalau dikatakan di cerita itu, oh ini sudah KDRT berulang kali, udah berulang kali. Kan udah tahu suaminya kayak gitu gitu loh. Jangan dipancing. Jangan memprovokasi dia untuk melakukan, untuk mengeluarkan setan dia. Kalau kita bicara ada setannya di diri kita, jangan dipancing dia untuk mengeluarkan setan. Bagaimana? Kadang-kala dengan teriak-teriak istri. Umpama contoh nih ya, contoh nih, suaminya suka main game. Udah azan nih. Tahu-tahu kayak antum pegang nih. Antum lagi main game kan. Yang bener lah antum itu. Langsung. Kalau suaminya baik, ya, bismillah. Itu kan suami yang baik. Tapi kalau mau tahu suaminya ini serigala, diambil gitu handphonenya, kira-kira apa yang dilakukan sama dia? Udah hampir menang barusan. Hampir menang, udah apa ini ditarik. Itu kan engkau membangunkan serigala yang sedang tidur-tiduran gitu ya, seperti itu. Jadi para wanita juga harus tahu dengan karakter suami. Iya, benar-benar. Karena tujuan tadi pernikahan, engkau ingin rumah tangga ini sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi kalau engkau nggak mau, ya udah berantem. Apakah dengan diambil handphonenya umpamanya, suaminya jadi benar? Jadi benar, alhamdulillah, itu suamimu. Tapi jangan dipraktekkan sama orang lain gitu. Jadi ada suaminya orang enggak. Bahkan ada yang kalau suami datang, istri dia. Seperti itu. Jadi kalau para istri, harapan Anda jadi tahu bagaimana dia memperbaiki suaminya. Karena memang Nabi SAW ketika menyebutkan wanita penghuni surga, itu subhanallah, Anda sampai hari ini heran ya. Begitu indahnya syariat Allah. Perempuan yang penghuni surga, artinya dia hidup di dunia tapi insya Allah masuk surga gitu ya, adalah al-walud ya, yang banyak anaknya, artinya dia suka punya anak, kemudian dia wadud, penyayang. Dalam riwayat lain dikatakan a'ud, dia suka kembali kepada suaminya. Kalau dia menyakiti suaminya atau disakiti sama suaminya, posisi dia ini dua hal. Dia benar, dia salah. Tapi suaminya marah. Kan kadang-kadang gitu kan? Kata istri, ya Allah Ustaz, Ustaz yang disakiti. Tapi yang minta maaf istrinya. Gitu, sama dia Ustaz, alhamdulillah gitu kan. Loh, enggak, ini kan tadi tujuannya berumah tangga itu membangun rumah tangga di dunia untuk dibawa ke surga. Bagaimana punya anak-anak yang soleh-soleh. Nanti kan seperti itu harapan. Itu nih perempuan datang ke suaminya. Dia pegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, dia pandang suaminya atau dia tundukkan pandang mengatakan, la adzuqu bikum din hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai kau ridho sama aku. Insyaallah. Aduh. Dapat istri kayak gitu. Ini suami langsung dulu. Kenapa? Karena kekuatan wanita itu bukan di fisiknya, bukan di teriakannya, tapi di manja dan tangisnya. Justru di situ. Di situ kekuatan perempuan. Dia datang ke suaminya, dia deketin suaminya, dia pegang suaminya. Itu suami jadi luluh gitu. Tapi kalau sang istri teriak-teriak ini itu, loh.
Sekali lagi, kalau suamimu baik, ya, dia akan memaklumi kekuranganmu. Tapi kalau suamimu macan, bangun. Akhirnya bangun ya. Akhirnya terjadi. Makanya ketika melihat itu, melihat video itu, ya Allah, anak ngomong. Udah tahu nih perempuan nih suaminya serigala atau macan gitu ya sebenarnya. Kita seperti itu, tapi dirampas HP-nya gitu. Ada yang seperti akhirnya ada kuat ya. Seperti itu sisi pandang yang Ana lihat ini untuk semua wanita ya. Itu kejadian sudah qadarullah masyafa'al. Tapi untuk ke depan para wanita kalau mendapati suami yang sedang emosi, sedang marah, engkau jangan memancing dia untuk membuat dia lebih marah lagi. Karena dalam mengingkari kemungkaran dalam agama kita ini, Masya Allah, dalam mengingkari kemungkaran itu ada syaratnya. Tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi. Karena tujuannya menghilangkan kemungkaran gitu loh. Bagaimana orang ini berhenti berbuat dosa. Tapi kalau kita mencegah dia berbuat dosa, tahu-tahu dia tambah meluap-luap atau dia sampai membunuh, loh, salah kita gitu loh. Udah biarin aja. Biarin aja gitu. Atau nunggu momen yang lebih tepat. Jadi intinya jangan sampai kita mengingkari kemungkaran yang dapat menimbulkan kemungkaran yang sama atau yang lebih besar. Atau yang lebih besar. Tadi suami umpamanya sibuk main game azan. Seperti itu ya. Sang istri marah ya. Sampai orang pulang dari masjid atau dia main game sampai mau keluar waktu sholat. Datang istri, dia ambil handphonenya, bertakwalah engkau kepada Allah. Seperti itu ya. Ini tadi udah mau menang nih suaminya. Kira-kira apa yang terjadi? Berantem, sholat nggak? Tetap nggak sholat suaminya gitu loh. Tetap nggak sholat, sholatnya tetap tidak, tapi kemudian terjadi KDRT. Kalau sudah terjadi KDRT, anak-anak jadi korbannya nantinya. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu. Jadi intinya harapan anak ya kepada para wanita untuk memahami karakter suaminya dan dia juga tahu tahapan-tahapan memperbaiki suami. Jangan sampai kemudian dia merendahkan suami, menghinakan suami. Karena seorang laki-laki itu kalau sudah nggak dihormatin, dia berontak. Walaupun tahu suaminya salah, tadi kata suaminya salah, tapi tetap ada cara memperbaiki dia yang lebih utama. Masya Allah. Ya, terakhir ini Ustaz, perihal tadi istri sudah memberikan nasihat, dalam hal ini mungkin suaminya emang nggak benar ya, dan istri sudah memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, tapi tetap KDRT itu terus menerus. Nah ini solusi bagi seorang istri bagaimana Ustaz? Bolehkah dia melawan misalkan, atau apakah dia bisa melaporkan kepada orang tuanya, atau dengan cara diviralkan seperti yang ini Ustaz? Bagaimana Ustaz? Iya, jadi ketika usaha sudah dilakukan, usaha itu maksimal atau tidak, nanti kan akan ada hisab pada hari kiamat. Semua akan dihisab. Kadang-kala kan sebagian orang, aku sudah maksimal. Memang ketika engkau sudah maksimal dan engkau merasa nggak mungkin, nggak usah dilanjutkan rumah tangganya. Tapi kalau engkau masih berharap, nah ini usaha tadi, masih berharap suamimu lebih baik, perlu mediator. Kadang-kala ada suami yang kalau istrinya ngasih tahu dia merasa nggak pantas, kok apa sih, aku kan pemimpin. Iya benar. Maka perlu orang yang sejajar yang ngasih nasihat atau yang lebih di atasnya lagi. Cuma jangan terburu-buru ngasih tahu orang tua. Karena dikhawatirkan kalau orang tua sudah masuk langsung pisah. Orang tua kan nggak. Dia pasti bela, kebanyakan condong bela anaknya. Bukan bela, bukan cuma bela ya. Dia nggak ingin anaknya disakitin. Udah selesai rumah tangganya, udah. Orang tua mengatakan, aku kasih anakku kepadamu, engkau pukulin dia, kelar udah. Sudah. Padahal sang istri masih cinta sama suaminya, dan dia tahu suaminya sebenarnya baik, cuma kadang-kala ya tadi orang bertakwa pun melakukan perbuatan dosa gitu. Jadi kalau memang kau masih ingin mempertahankan, kalau bisa jangan ngomong sama orang tua. Ngomong sama siapa? Ngomong sama ustaz. Pihak ketiga. Pihak ketiga yang bertakwa. Karena ada pihak ketiga yang malah bertakwa. ngomporin. Aduh, naudzubillah suamimu kayak gitu. Kalau aku punya suami kayak gitu, udah lama aku tinggal. Gitu kan. Ini akhirnya kan nggak. Yang dia inginkan tadi kan, dia kadang-kala ingin mempertahankan rumah tangga demi anak-anak. Artinya kan ada usaha supaya nggak cerai. Tapi suaminya zalim gitu loh. Gimana suaminya tidak melakukan kezaliman,
dan rumah tangganya baik-baik. Baik-baik saja. Perlu mediator, datang ke ustadz, atau kalau suami punya teman dekat, ya, kita ngomong, kok kasih nasihat lah suamiku, kata dia, ya kayak gini, dia suka pulang malam. Itu boleh Ustaz, itu bukan dinamakan membeberkan aib suami. Nah, jadi ini termasuk ghibah yang diperbolehkan. Ini salah satunya. Salah satunya adalah minta fatwa. Suamiku kayak gini, oh boleh itu minta fatwa tuh. Atau orang yang dizolimin dan tidak bisa menyelesaikan kezoliman itu. Mamanya, Ana mengatakan, Ana diambil loh uangnya sama fulan. Wah, antum kok bongkar keburukan orang? Gitu. Iya, Ustaz, ya. Itu sesuatu yang diperbolehkan dalam agama ya. Jadi ada kondisi bukan ngomongin aib suami untuk memaniskan majelis. Kan ada kan perempuan-perempuan, oh suamiku kayak gini, kayak gini. Ribahin suami nih. Bukan cari solusi. Tapi kalau dia memang cari solusi tadi, aku mau cari. Maka dia tidak boleh menyampaikan itu sebenarnya kepada sembarang orang. Aib itu. Mamanya kejadian KDRT yang terekam, sudah dilaporkan. Seperti itu. Karena harapannya orang itu masih bertobat. Tapi kalau sudah dilecehkan di depan publik, itu kadang-kadang sulit dia mau kembali. Gitu. Ada sulit dia mau kembali seperti itu. Jadi lebih baik ketika memang suami melakukan KDRT dan engkau sudah ada usaha, tadi cari orang yang bisa ngasih nasihat. Kemudian kalau memang tidak bisa dilanjutkan, jangan dipertahankan rumah tangga. Engkau jadi korban, anak-anak jadi korban. Kadang-kadang kan gitu kan, enggak usah anak demi anak-anak. Loh, gimana anak-anak dapat bapak yang nggak sholat? Gimana anak-anak dapat bapak yang selingkuh? Gimana dapat bapak anak-anak ini menghadapi bapak yang suka marah-marah di rumah, lempar ini itu macam-macam gitu loh. Engkau mempertahankan rumah tangga, merusak anak-anak gitu. Psikisnya kena. Rusak itu anak-anak. Maka lebih baik ketika memang tidak bisa, engkau gugat cerai. Sampai Allah katakan, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Kalau kalian khawatir dua orang ini sudah tidak bisa menegakkan agama Allah di rumahnya, udah nggak ada. Yang ada semua saling maki, saling caci umpamanya, berantakan rumah tangganya. Kata Allah, fala junaha alaihi ma fi maftadat bi. Nggak apa-apa perempuan ini nebus dirinya dengan khulu. Udahlah, mamanya tadi kan, udah kayaknya nggak bisa dilanjutkan rumah tangga kita. Engkau akan tambah banyak dosa, aku pun juga mungkin banyak dosa, anak-anak jadi berantakan. Udah. Semua ini balik ke yang pertama, takwa tadi. Jadi kadang-kala istri ini juga nggak bertakwa kepada Allah gitu. Suami nggak bertakwa, istri nggak bertakwa, berantakan rumah tangga. Jadi ketika Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub, sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Terus kok orang mempertahankan rumah tangga ya? Walakin an-nas yata'amaluna bil ihsan bil islam wal ihsan. Tapi orang itu membangun rumah tangga di atas Islam dan ihsan. Artinya kita diperintahkan untuk berbuat baik ya kepada pasangan hidup kita. Walaupun kita nggak suka mungkin ya Allah. Kadang-kadang dapat suami yang tadi karakternya temperamen, kemudian ada yang mungkin bau nafasnya seperti asbak. Allahu Akbar. Ada kan istri yang suami kayak gini, tapi dia bersabar karena memang dia diperintahkan untuk menghormati suaminya. Mudah-mudahan suaminya bisa berubah. Itulah menyebabkan rumah tangga itu bertahan. Walaupun kadang-kala ada istri yang ketika suaminya meninggal, dia tidak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena buat dia meninggalnya suami adalah karunia dari Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ya. Bukan musibah. Bukan. Musibah itu baru innalillah kan. Ini sangat alhamdulillah. Anak tunggu matinya dia cuma terlambat gitu. Artinya ada suami-suami yang naudzubillah memangnya seperti itu. Tapi yang jelas pada hari kiamat jangan sampai antum dituntut sama istri antum. Jangan sampai dituntut sama istri kita. Karena boleh jadi istri kita akan nuntut kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan kata-kata kita yang menyakitin dia. Cuma dia diam ya. Dia diam, dia tetap menghormati suami, tapi dia catat. Nanti aku akan laporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nggak ada CCTV. Kalau tadi antum katakan bahwasanya ada 2 juta ya yang mungkin melapor, tapi sebenarnya mungkin lebih banyak dari itu. Maka ketahuilah bahwa akan ditegakkan persidangan pada hari kiamat
yang saksinya adalah kulit kita, tangan kita, seperti itu. Kaki kita jadi saksi, jadi nggak perlu CCTV. Iya. Semua sudah akan menjadi saksi. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Masya Allah, udah jelas banget nih Ustaz. Jadi kuncinya takwa itu tadi. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan atas pencerahannya, Masya Allah. Tafadhol Ustaz. Salah lupa tadi. Iya. Semoga memang yang disampaikan Semoga memang yang disampaikan Ustadz ini jadi pegangan ya, bahwa ini bukan berarti bahwa jadi ketakutan bagi yang mau nikah Ustadz ya. Nah, justru yang mau nikah berarti bekalnya harus dibanyakin Ustadz ya. Karena akan menerima pasangan yang mungkin CV-nya A ternyata faktanya B seperti itu. Karakter suami yang katanya bapaknya, wah anak saya ini setiap pagi bantu ibunya. Ketika nikah loh kok turu pagi-pagi ini. Jadi harusnya dengan karakter seperti itu Ustadz ya. Jadi yang belum menikah diharapkan lebih berhati-hati memilih pasangan seperti itu. Ya ada musyawarah, ada istikharah ya. Kemudian karakter kriterianya udah jelas. Jangan sampai antum salah. Salah tadi antum milih yang ganteng. Fisik doang maksudnya. Fisik doang, karakternya nggak dilihat ya. Yang sudah menikah ya sudah. Kalau ternyata memang ada kesalahan di awal, engkau bertobat kepada Allah, beristighfar. Karena ada orang, iya memang ana waktu milih dia bukan karena takwanya gitu kan. Ya engkau bertobat kepada Allah, beristighfar, mohon ampun sama Allah, diperbaikin. Gak perlu disesali yang lalu. Itu artinya menyesal dengan bertobat kepada Allah SWT, tapi nggak usah berandai-andai. Andai aku tidak menikah dengannya. Iya, anak punya buku. Udah terbit ya? Andai aku tidak menikah dengannya, artinya seorang istri yang, aduh, kok dapat orang kayak gini gitu. Ya udah jangan. Tapi katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, qadarullah wa syaa fa'al. Sekarang kau perbaikin. Ketika bisa diperbaikin, alhamdulillah. Tapi mau perbaikin seperti yang tadi udah kita bahas gitu ya. Jangan asal enggak, aku akan berubah kemungkaran dengan tanganku gitu ya. Akhirnya berantem jadinya. Kalau memang nggak bisa, ada pintu keluar. Ketika pintunya ketutup Ustaz, lewat jendela. Jendela itu kadang-kadang perceraian atau gugat cerai. Suka lewat jendela. Soalnya kan semua nggak ingin bercerai. Tapi apa solusinya? Tetap ada solusi dalam agama. Masya Allah, fikum barakallah. Tadi bukunya bisa dipesan di mana? Masya Allah, Amin ya kita punya. Masya Allah. Tapi buku itu bukan buat istri ya. Oh iya. Buat suami. Oh buat suami ya. Supaya istrinya tidak berkata itu gitu loh. Iya. Tapi istri boleh beliin buat suami. Boleh buat suami. Nah, mudah-mudahan suaminya mau baca.